Baik, kita masuk di dalam materi, yaitu pembahasan pertama mengenai konstitusi dan konstitusionalisme. Konstitusi dan konstitusionalisme. Di sini saya harus menjadi kewajiban saya kemudian untuk lebih memperdalami materi dulu ya, atau teori. Nanti di dalam perkuliahan selanjutnya kita akan lebih menyelami mengenai aktualisasi, khususnya aktualisasi di dalam konstitusionalisme. Ya. Namun kita harus mengerti dulu apa itu sebenarnya konstitusi. Ya. Nah, di sini saya beri judul konstitusi pengertian sifat dan perubahannya. Ya. Karena konstitusi itu adalah apa yang saya katakan tadi, di dalam pembahasan tata negara konstitusi menjadi pembahasan primer. Ya. Makanya harus paham, tidak hanya tahu tapi harus paham. Kalau tahu barangkali memang kalian sudah tahu apa itu konstitusi, tapi terkait dengan paham itu saya kira masih menyaksikan. Kalian akan paham apa yang dimaksud dengan konstitusi itu sendiri. Jadi sebagai mahasiswa hukum tata negara khususnya kalian harus paham di situ, karena itu adalah bagian materi yang harus kalian pahami di dalam perkuliahan pemahiran ini. Ya, konstitusi. Istilah konstitusi itu pada mulanya ya, berasal dari perkataan bahasa Latin. Kalau kita menyelami sejarah di dalam ketatanegaraan itu, pertama kali istilah konstitusi muncul itu berasal dari perkataan bahasa Latin, yaitu constitutio. Dalam literatur hukum tata negara itu dikatakan bahwa konstitusi itu berasal dari bahasa Latin, yang artinya dengan bahasa yaitu constitutio, yang berkaitan dengan kata. Nah, kata konstitusi ini berkaitan dengan kata istilah jus atau ius. Bukan jus alpukat, bukan jus ini ya, tapi ada jus itu adalah artinya hukum gitu. Kalau dalam bahasa Yunani, atau ius. Barangkali kan juga pernah dengar terkait dengan istilah ius constituendum, ius constitutum. Nah, itu berkaitan. Nah, apa sih arti konstitusi yang juga berkaitan dengan kata ius ini? Itu berarti hukum atau prinsip. Nah, hukum atau prinsip. Artinya itu hukum. Dulu menyebut istilah hukum itu ya bukan law, konstitusi dalam bahasa Latinnya. Kalau law itu bahasa Inggrisnya. Istilah awal muncul itu dikenalkan dalam bahasa Latin, kata konstitusi itu constitutio yang artinya hukum atau prinsip. Kemudian istilah ini dikembangkan ya, kemudian dikenal dengan kata constitution dalam bahasa Inggrisnya. Makanya di dalam kamus Oxford Dictionary of Law ini memberikan definisi terkait dengan constitution. Apa itu constitution? Menurut Oxford Dictionary of Law, constitution itu diartikan sebagai the rules and practice that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state. Konstitusi menurut kamus bahasa Inggris, menurut kamus Oxford Dictionary of Law, kamus ya hukum Oxford itu ya. Konstitusi itu dibagikan sebagai the rules. Apa itu the rules? Aturan, peraturan, and practice, dan praktek. Ternyata di sini konstitusi itu tidak hanya diartikan sebagai sebuah aturan. Ternyata juga and practice, and praktek. Nah, ini kita menarik nih, di awal ini sudah menarik. Ternyata konstitusi itu diartikan sebagai the rules and practice. Bukan hanya the rules, tapi juga praktek. Nah, determine yang menentukan the composition, yang menentukan suatu komposisi. Komposisi itu apa ya?
kedudukan, komposisi, kedudukan, and function, kedudukan dan fungsi dari apa? Dari organ of central and local government, dari suatu badan yang berada di pusat, di sentral, pusat pemerintahan, dan kemudian di lokal pemerintahan, atau yang menentukan komposisi dan fungsi organ-organ sentral pemerintah dan organ lokal pemerintah, atau organ pemerintah daerah. Nah, di dalam suatu negara, in a state. Nah, ada terusannya, and regulate the relationship between individual and the state, dan mengatur, regulate, ya, mengatur relasi atau hubungan antara individual and the state, mengatur hubungan antara individu dan apa? Dan negara. Individual itu juga bisa diartikan sebagai warga negara di sini. Mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Nah, komposisi ini dengan melalui definisi ini, saya kira kalian harus sudah masuk di dalam pemahaman apa itu yang disebut komposisi. Jadi, sehingga terbaca beberapa unsur yang harus tercantum atau tercakup di dalam suatu konstitusi. Pertama adalah konstitusi itu adalah aturan. Oke, aturan itu identik dengan apa biasanya? Aturan yang dimaksud di sini adalah aturan tertulis. Ya, identik dengan suatu yang tertulis. The rules itu aturan yang sudah didokumenkan, seperti apa undang-undang, kemudian apa peraturan ini dan sebagainya, itu tertulis. Undang-undang dasar ya. Ternyata konstitusi itu tidak hanya suatu aturan tertulis saja, ada praktis, suatu praktek. Nah, di sini yang dimaksud dengan praktis ini adalah suatu praktek ketatanegaraan. Ternyata ya di dalam sejarah konstitusi itu tidak hanya tertulis, melainkan ada konstitusi tidak tertulis. Nah, ini nanti akan masuk pembahasan lebih lanjut mengenai pembagian konstitusi. Di sini sudah dijelaskan melalui Oxford Dictionary bahwa konstitusi itu adalah the rule and practice that determine the composition. Aturan, praktek yang menentukan suatu komposisi, kedudukan. Berarti konstitusi ini ya menentukan kedudukan dan fungsi dari sebuah organ. Nah, dari sebuah organ. Organ itu apa? Lembaga. Organ. Jadi di dalam konstitusi ini sudah mengatur juga komposisi dan fungsi dari sebuah organ. Tentunya apa? Organ negara. Apa sih contoh-contoh organ negara? Coba sebutkan organ negara itu apa saja? Apa saja organ negara? Eksekutif, legislatif. Eksekutif itu apa? Apa saja? Presiden dan menteri. Oke. Terus? Legislatif ya DPR, MPR. Yudikatif ya peradilan. Ya, itu adalah organ negara. Jadi di dalam konstitusi itu menentukan komposisi dan fungsi dari organ negara. Kemudian itu mengatur, regulate the relationship between individual and the state, mengatur hubungan antara warga negara dan negara. Nah, konstitusi harus memuat demikian di dalam kamus Oxford Dictionary of Law ini. Jadi di konstitusi itu harus juga mengatur mengenai hubungan antara warga negara dan negara. Itu harus sebagai warga negara secara individual maupun secara kelompok ya. Kemudian dengan negara-negara ini bisa diadakan tadi, nah, yaitu organ-organ yang menyelenggarakan negara. Nah, itu sudah diatur. Di konstitusi kita sudah diatur belum? Hubungan antara warga negara dengan negara ini diatur nggak? Diatur. Diatur. Di dalam pasal berapa? Pasal. Mengenai apa misalnya? Saya nggak hafal undang-undang dasar lagi. Ya, isinya aja. Mengenai apa? Mengenai apa? Hak, misalnya pengaturan hak. Hak hidup.
Ya, hak-hak yang diatur di dalam konstitusi itu adalah pengaturan juga hubungan bagaimana mekanisme juga ketika warga negara ini ingin apa istilahnya menggugat negara. Bisa warga negara menggugat negara? Bisa nggak? Bisa, sangat Melalui dimungkinkan. melalui apa? Melalui Mahkamah Konstitusi. Ya, melalui konstitusi judicial review misalnya. Nah, itu dimungkinkan. Ya, memang praktiknya sudah ada. Dan itu adalah salah satu contoh hubungan antara warga negara dengan negara. Bagaimana mengatur mekanisme tersebut. Yang konstitusi kita. Nah, di sini kita harus pahami bahwa konstitusi itu ada dua ternyata. Ada practice dan ada rules. Jadi kalau kita mengartikan bahwa konstitusi itu adalah undang-undang dasar, yaitu tidak sepenuhnya betul. Tapi ya betul. Konstitusi dalam arti tertulis. Karena undang-undang dasar kita adalah suatu undang-undang dasar yang dituliskan sebagai konstitusi, sebagai dasar negara tertinggi peraturan. Tapi kalau mengartikan hanya undang-undang dasar, ya itu tidak betul. Karena dalam hal ini ada praktek penyelenggaraan negara yang tidak tertulis. Dan contohnya pun misalnya di negara Inggris itu tidak mempunyai konstitusi seperti kita, undang-undang dasar. Tapi dia mempunyai the living constitution, konstitusi yang hidup di dalam praktik penyelenggaraan. Nah, itu makanya pengertian konstitusi ini tidak hanya the rules, but also practice penyelenggaraan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang diperhatikan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Dan yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah, local government, tetapi juga mekanisme hubungan antara negara dan atau organ negara itu dengan warga negara. Nah, ini penjabaran lebih lanjut dari definisi tadi. Tidak hanya aturan yang tertulis, ya, dan dinamakan konstitusi itu tidak hanya tertulis, tetapi juga praktik dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Yang diatur kemudian tidak hanya berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintah daerah, ya, tetapi juga mekanisme hubungan antara negara dengan warga negara. Tidak hanya mengatur komposisi lembaga-lembaga negara, misalnya DPR dengan fungsi-fungsinya, Presiden dengan fungsi-fungsinya, kemudian BPK dengan fungsi-fungsinya, tapi juga mengatur terkait dengan kedudukan DPRD, bupati, gimana cara dipilihnya. Kemudian setelah itu mengatur hubungan antara organ negara, lembaga-lembaga negara tadi yang menyelenggarakan negara dengan warga negara. Tadi contohnya sudah disebutkan, lebih banyak. Nah, itu konstitusi. Harus kita pahami awal ya. Clear ya awal ya, apa itu konstitusi ya. Dalam pemahaman di dalam the Oxford Dictionary of Law. The Constitution is rule and practice that determine the composition of organs yang menentukan tadi, kemudian mengatur relationship between the citizenship atau individual and state dan negara. Nah, kemudian kita akan berselancar di dalam memahami konstitusi lebih lanjut itu melalui beberapa pendapat ahli. Ya. Pertama di sini saya akan mengenai pendapat dari KCWR. Ya. Dalam bukunya The Modern Constitution atau Modern Constitution adalah konstitusi modern. Ya. Menurut KCWR ya, istilah konstitusi biasanya digunakan paling tidak dalam dua pengertian. Pertama, kata ini digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Ya, jangan lupa suaranya di mute karena bising. Oke. Mana tadi?
Ya, jadi menurut Kacewer itu ada dua pengertian, mengartikan konstitusi tidaknya dalam dua pengertian. Pertama itu kata ini digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat legal dalam arti bahwa pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut, dan sebagian non-legal atau extra-legal yang berupa kebiasaan saling pengertian, adat, atau konvensi yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum, namun tidak kalah efektifnya dalam mengatur ketatanegaraan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum. Nah, maksud dari Kacewer ini pertama bahwa suatu konstitusi itu adalah suatu aturan, rule yang mengatur, mengarahkan pemerintahan, mengatur negara itu, ke negara mau kemana itu, ya di konstitusi itu harus dijabarkan. Kemana arah negara ini? Bagaimana pelaksanaan kenegaraan ini? Itu di konstitusi. Nah, penjabaran lebih lanjut dalam hal ini, ternyata aturan itu ada yang bersifat legal, ada non-legal. Di sini yang dimaksud legal non-legal itu, ada aturan yang itu bersifat hukum yang diakui negara secara tertulis, berupa undang-undang dan sebagainya. Juga ada peraturan non-legal yang itu secara hukum ya menurut Kacewer ini tidak diakui, tetapi efektif dalam mengatur ketatanegaraan, yang itulah disebut sebagai praktis tadi. Kebiasaan-kebiasaan yang kemudian itu sebenarnya tidak ada di secara apa istilahnya, secara tertulis tidak ada, tapi dilakukan di dalam kenegaraan itu. Dan itu efektif dalam mengatur ketatanegaraan. Nah, dia mencontohkan misalnya kebiasaan saling pengertian, adat atau konvensi yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum. Nah, maksudnya ini secara yang tidak diakui oleh pengadilan secara hukum, maksudnya tidak diakui oleh negara sebagai hukum, tapi efektif di dalam turut mengatur penyelenggaraan kenegaraan, turut membuat penyelenggaraan itu juga efektif dari peraturan tersebut. Di Indonesia itu ya kita mengenal adanya hukum-hukum adat misalnya. Kemudian dalam praktik ketatanegaraan kita mengenal yang banyak dicontohkan ya, itu misalnya adalah pidato kenegaraan. Itu dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden kan, ketika 17 Agustus melaporkan bukan kegiatan, hasil kinerja. Kinerja dari negara, dari lembaga-lembaga negara, dari apapun di tanggal 17 Agustus dilaporkan. Itu praktek konvensi ketatanegaraan. Itu dia nggak ada yang masuk. Presiden harus pidato 17 Agustus untuk menyampaikan hasil kinerja. Nggak ada, diatur di mana. Tapi itu dilakukan rutin tiap tahun karena itu sebagai konvensi ketatanegaraan. Nah, inilah yang kemudian dimaksud dengan salah satu contoh ya kecil yang dimaksud dengan konvensi yang tidak diakui pengadilan tapi efektif di dalam mengatur ketatanegaraan. Nah, harapannya dengan adanya pidato itu rakyat itu yang memilih itu tahu apa hasil kinerja presiden, meskipun kita juga sudah bisa menilai dengan berbagai pelaksanaannya. Nah, itu sebagai suatu secara resmi disampaikan. Nah, itu. Kemudian kita mengenal berbagai hukum adat misalnya. Tidak ada tertulis, nggak ada aturannya, tapi itu membentuk karakter masyarakat. Nah, itu juga sebagai salah satu yang disebut sebagai aturan non-legal tadi, bersifat legal dalam arti pengadilan hukum, dan kemudian ada non-legal atau extra-legal yang berupa kebiasaan tadi, yang dimaksud di sini. Nah, itu pengertian pertama menurut Kacewer yang dimaksud dengan seri. Kemudian pengertian yang kedua menurut dia adalah kata konstitusi digunakan dalam pengertian yang lebih sempit. Tadi artian yang lebih luas. Kata ini digunakan untuk menggambarkan bukan seluruh kumpulan peraturan, baik legal maupun ilegal, melainkan kumpulan peraturan yang biasanya dihimpun dalam satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang berkaitan erat. Dengan demikian, konstitusi bagi sebagian besar negara-negara di dunia merupakan hasil seleksi
dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintahan negara tersebut dan telah dihimpun dalam suatu dokumen. Ya, istilahnya bahwa konstitusi itu adalah suatu kumpulan peraturan dari beberapa dokumen yang kemudian dijadikan satu. Dan itu dalam wujud sebuah dokumen yang tertulis. Nah, ini dalam arti sempit. Jadi, ya, jangan kemudian kita menjudge ketika ada negara tertentu tidak mempunyai yang disebut kita ada undang-undang dasar, yaitu konstitusi. Kemudian kita mengatakan negara tersebut tidak mempunyai konstitusi, tidak. Karena di dalam hal itu kita mengenal konstitusi yang tidak bisa dipraktek. Ya, yang biasa kita contohkan di dalam kajian ini salah satunya negara Inggris. Inggris itu nggak mempunyai namanya undang-undang dasar, itu tidak. Tapi praktek dia menggunakan tadi the living constitution yang sudah itu berakar dari ribuan tahun nenek moyang mereka sehingga dipatuhi secara konsisten sehingga menjadi suatu aturan yang tidak tertulis, itu menjadi konstitusi mereka. Nah, itu kira-kira demikian dalam menggambarkan apa itu dimaksud dengan maksud. Nah, dari dalam pengertian yang kedua ini Kacewar mengatakan bahwa dalam arti sempit ya, pengertian ada kumpulan peraturan yang sudah dihimpun gitu ya, yang berkaitan erat kemudian dijadikan suatu dokumen. Nah, itu dari Kacewar ya, yang dalam bukunya The Modern Constitution. Nah, ini saya sampaikan juga, ini juga jadi rujukan kita. Silahkan cari buku ini bagus di dalam memahami konstitusi itu sendiri. Silahkan dicari bukunya, sudah banyak terjemahannya, modern konstitusi modern ya, dalam bukunya itu tipis, nggak tebal, jadi silahkan dilihat di situ lengkap ya, salah satunya arti konstitusi dan bagaimana cara perubahannya. Yang akan saya kutip juga nanti bagaimana perubahan konstitusi itu nanti di pembahasan selanjutnya. Lebih lanjut, Kacewar mengartikan ya, konstitusi itu sebagai berikut. Konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang bekerja pada waktu pembentukannya. Jadi pemahaman Kacewar kemudian itu melihat realitas, praktek, kemudian menghasilkan suatu kesimpulan. Selain mengartikan dari dua arti tadi, Kacewar juga mengambil sebuah kesimpulan, praktek-praktek yang sudah ada di negara-negara itu, mengartikan konstitusi itu sebagai resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang bekerja pada waktu pembentukannya. Pengertian ini memang lebih diartikan dalam konstitusi tertulis ya, karena dia melihat bagaimana konstitusi itu dibentuk dalam hal ini konstitusi tertulis. Contoh realnya di negara kita. Konstitusi kita itu yang kita sebut sebagai undang-undang dasar itu adalah resultan. Apa sih resultan itu? Resultan itu hasil. Resultan itu hasil dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang bekerja pada waktu pembentukannya. Kenapa kemudian dikenakan sebagai hasil resultan dari kekuatan politik? Karena pada saat pembentukan konstitusi tertulis itu merupakan hasil pemikiran dari kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial yang digodok di mana? Di parlemen. Di lembaga pembentuk undang-undang dasar. Dalam hal ini kita mengenal Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia khususnya. Kita contohkan di Indonesia aja ya. Di dalam konstitusi itu, di dalam pembentukan konstitusi itu merupakan hasil dari pertarungan, perdebatan dari kekuatan sosial, politik, ekonomi pada saat pembentukan konstitusi itu di parlemen. Sehingga konstitusi kita itu adalah disebut resultan dari berbagai kekuatan itu. Di dalamnya ada berisi terkait dengan hukum, mengatur masalah ekonomi, sosial, politik, itu sebagai hasil dari perdebatan di situ. Yang bekerja pada waktu itu, pada waktu pembentukannya. Jadi bisa saja dikatakan konstitusi sekarang ini ya barangkali kalau kita tidak tafsirkan dengan perkembangan ya ketinggalan zaman, gitu. Karena dia hasil dari pengerjaan waktu itu.
perdebatan masalah ekonomi waktu itu, perdebatan masalah politik waktu itu pembentukannya, perdebatan masalah sosial waktu itu. Tahun 99 konstitusi berubah. 4 kali terakhir tahun 2000. Ya. Barangkali sekarang ini tidak ada kalau kita melihat ini ya, pengaturan ekonomi misalnya. Ya barangkali perdebatan yang sekarang hasil-hasil perkembangan ekonomi ini barangkali belum tercakup dalam konstitusi. Nah, tapi kita nanti akan melihat apakah konstitusi itu harus selalu dirubah dengan perkembangan zaman atau cukup itu dan kemudian ada cukup penafsirannya saja. Ini kan menarik nanti. Tapi sekali lagi pemahaman yang harus kita tahu bahwa menurut KCWR ini konstitusi itu hasil dari kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan yang bekerja pada waktu itu. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan kemudian kok ini nggak ada dalam konstitusi ya karena mungkin masalah ini waktu itu belum ada gitu. Sehingga belum diperdebatkan di dalam pembentukan konstitusi. Nah, enaknya demikian, memahami apa yang dimaksud dengan konstitusi, khususnya konstitusi tertulis kita. Jadi resultan, jadi pengertian ini menarik di dalam perkembangan, makanya disebut sebagai konstitusi modern gitu. Ya, jadi konstitusi modern itu menurut KCWR itu diadakan sedemikian. Ya, sebuah resultan hasil ya, dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang bekerja pada waktu pembentukan. Nah, jadi di situ di dalam hal ini. Sampai sini clear ya, untuk memahami pengertian dari KCWR itu bahwa konstitusi adalah resultan. Resultan itu adalah hasil dari berbagai kekuatan ekonomi, sosial, politik yang bekerja pada waktu pembentukan. Pembentukannya kapan? Yaitu pada waktu perdebatkan di lembaga membentuk undang-undang dasar, pembentuk konstitusi. Kalau di negara kita ya di MPR. MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Saat ini ya, pada waktu itu sebelumnya ya MPR itu terdiri dari DPR dan utusan-utusan atau utusan golongan, utusan daerah. Kemudian ada di situ dari kalangan militer waktu. Tapi sekarang di dalam konstitusi sudah berubah. Nah, oke. Clear ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita menyelami pendapat dari Pak Mahfud MD. Menurut Mahfud MD ya, tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh KCWR tadi. Ia berpendapat bahwa konstitusi itulah hasil dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Nah, ini menarik kan? Ketika itu. Ya. Nah, Pak Mahfud ini memang tidak jauh berbeda pendapatnya dengan KCWR tadi, cuman dia mengembangkan. Nah, kuncinya ini menarik nih, dihadapi ketika itu. Jadi wajar ketika barangkali memang persoalan-persoalan ini masih banyak yang belum tercakup di dalam konstitusi. Lalu pertanyaannya, ketika masalah itu kemudian tidak ada konstitusi, apakah bisa selesaikan? Nah, itu kan menarik. Nanti kita kaji. Ya. Apa konstitusi itu harus selalu diubah? Ketika ada masalah baru kemudian diubah. Ada masalah diubah untuk menyelesaikan. Atau cukup peraturan pelaksananya? Peraturan dalam konstitusi misalnya, undang-undang. Nah, itu kita nantikan lebih jauh. Yang pasti di dalam pendapat Mahfud MD ini bahwa menurutnya konstitusi itu adalah hasil dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Nah, makanya konstitusi menggambarkan kebutuhan atas jawaban persoalan yang diwajibkan pada waktu itu. Konstitusi Indonesia dibentuk terakhir tahun 2000, perubahan terakhir maksudnya. Sehingga perdebatan persoalan pada waktu itulah yang dibahas secara mendalam. Mengenai sistem pemerintahan, mengenai hubungan lembaga negara, mengenai pengaturan lembaga-lembaga negara. Kenapa kok DPR itu, kenapa kok ini misalnya presiden itu bisa membahas undang-undang misalnya. Padahal kita mengenai sistem pemerintahan presidensil. Dan sebagainya, itu masalah yang dihadapi waktu itu dan dirumuskan. Nah, bagaimana kita bisa melihat di situ perdebatannya? Ada buku menarik ya, ada buku
perdebatan namanya naskah komprehensif. Kalau ingin tahu kenapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu bunyi demikian, lihat di dalam naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar. Di dalam naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar itu menggambarkan perdebatan pada waktu pembentukan konstitusi. Kenapa kemudian pasal A berbunyi A, pasal B berbunyi B, dan sebagainya. Pasal 1 berbunyi 1 itu kenapa? Kemudian pasal 2 itu bunyi itu kenapa? Itu adalah hasil dari perdebatan, hasil dari keadaan politik, sosial, perdebatan waktu pembentukan. Nah, itu konstitusi modern dalam yang diartikan sekarang ini oleh KCWR khususnya, kemudian dikembangkan oleh Pak Mahfud MD. Ya. Bahwa hasil dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ketika konstitusi dibuat. Oleh sebab itu pasti menggambarkan kebutuhan atas jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Nah, oke, sampai sini clear ya, saya kira. Waktu tinggal 10 menit, jadi sebelum ini saya berikan kesempatan, setelah itu kita absen ya. Nanti pembahasan kita lanjutkan di minggu depan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kelas F. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin cukup, Pak. Oke. Ini sebagai pemantik awal, saya harapkan kalian ketika masih terbayang terkait dengan ini, silakan dicari lebih lanjut, dan kemudian kita diskusikan untuk minggu depan ya. Kita absen dan mulai dari kelas kelas E dulu ya. Agil Suryatama ada? Saya, Pak. Ahmad Yuki? Saya, Pak. Ada, Pak. Oke. Alfariski? Ada Pak, saya Pak. Azim Ramadan? Saya Pak. Bagus Jalani? Hadir, Pak. Berlia Fikra? Hadir, Pak. Devinda? Hadir, Pak. Dinda? Hadir, Pak. Dinda. Evita Sari? Hadir, Pak. Excel? Excel? Tidak ada ya? Fahmi? Hadir, Pak. Kurnia? Kurnia. Farah? Hadir, Pak. Fitri? Fitra? Hadir, Pak. Hedi? Hadir, Bapak. Intan? Intan? Nggak ada. Irgandis? Hadir, Pak. Safroni? Hadir, Pak. Maria Ulfa? Hadir, Pak. Mira Silpa? Hadir, Bapak. Gufron? Muhammad Gufron? Hadir, Pak. Muhammad Lutfi? Hadir, Pak. Sahreal? Hadir Pak. Zidan? Hadir, Pak. Dimas? Hadir, Pak. Nurrohmah? Hadir, Pak. Ori Amelia? Kori? Rahmat? Rama? Ada, Pak. Rizka? Sofian? Hadir, Pak. Sofian hadir. Selanjutnya kelas Pak. ya, Mohon maaf, Pak. Excel ada, Pak. Excel ada. Ya. Ya, Pak. Tadi saya di luar tadi, Pak. Selanjutnya kelas E. Andriansa. Kelas F, sorry. Hadir, Pak. Hadir. Arif Fadilah. Rialdo. Dini. Hadir, Pak. Ferdi. Realdo hadir, Pak. Hadir, Pak.
Hanif, Ya, hadir Pak. Idris Lafu, Hadir, Pak. M. Surya Anggita, Hadir, Pak. Muhammad Raka. Muhammad Raka. Muhammad Fadli, Hadir, Pak. Panji Saputra. Panji. Oke. Fernandi ada? Fitra. Panji ada, Pak. Petra ada? Putri, Pak. Hadir, Pak. Putra Ayu Lestari. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Saya Putri. Rido, Juska. Hadir, Pak. Riza, Hadir, Pak. Riza nggak ada ya. Risti Rahim. Tasha. Risti, nggak ada Risti. Itu kelas B, Pak. Yang sebelumnya, Pak. Yang keburukan jam. Iya. Risti itu. Nah, ini ada Iya, namanya. Pak. Rizky, Tasya. Oh. Oh ya, nanti ini kasih tahu ya sama-sama aja. Yona juga kelas apa? B. Enggak, Pak. Koyona enggak, Pak. Yona ada nggak? Yona hadir, Pak. Oke, Hadir, Pak. oke ya. Nanti minta tolong. Maaf, Pak. Realdo udah, Panji Pak. hadir, Pak. Pak, saya belum, Pak. Intan Florence Oktarena. Kelas apa? Realdo, Pak. Kelas E, Pak. Kelas Intan. Intan ini hadir. Iya, Pak. Oke. Sama Ya, Chloe Pak. Amelia juga